Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Guys, ada sebuah oven listrik, tapi ini pengaturannya digital, nggak analog. Meskipun ini ada seperti potensio, tapi ini sistemnya adalah digital karena dia pakai switch taktil. Di tengah ini ada switch taktilnya. Ini kalau kita putar ada gridnya. Terus ini juga tombolnya pakai switch taktil semua. Problem dari oven ini adalah tombol ini kalau kita tekan dia nggak berfungsi. Sedangkan tombol-tombol yang lain berfungsi. Terus kalau diputar ke kanan dan ke kiri pun berfungsi. Yuk kita tes yuk. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Ada suara buzzer bunyi beep. Kita lihat dia hidup. Coba kita operasikan ya guys. Kita pencet ini, lampunya bakal nyala karena memang ini tombol lampu. Kita matikan. Sekarang kalau kita mau menghidupkan, kita pilih tombol yang ini ya, yang sekarang klip-klip ini, karena di sini ada lambang on off-nya. Kita tekan. Tuh. 230 derajat Celcius, timernya 15 detik. Mode yang dipakai adalah mode yang ini nih. Kalau kita mau pindah mode, kayaknya kita pencet yang ini. Atau enggak. Atau yang ini. Tahu deh. Atau kita pindahin. Oh. Kalau misalnya kita mau pindah mode, kita pakai tombol putar ini. Oke ya, secara singkat seperti itu. Ini kalau kita ke kananin sekali, dia akan berubah mode. Kita ke kananin lagi, dia berubah mode. Begitu juga dengan karakter anginnya. Begitu juga dengan program suhunya dan timernya. Udah tersetting semua. Sekarang masalahnya, tombol tengahnya ini nggak bisa dipencet, atau kalau kita pencet dia nggak bakal ngaruh apa-apa. Sekarang coba kita pencet. Tuh. Ngaruh. Nggak ada perubahan. Ini pun kalau kita pencet nggak ada perubahan sama sekali juga nih. Cuman tombol lampu aja yang ada perubahan. Sedangkan tombol yang lain nggak ada perubahan sama sekali. 1, 2, 3, 4. 4 tombol ini kalau dipencet nggak ngaruh. Sama tombol yang tengah ini. Apakah cuman tombol yang di tengah sini aja yang rusak atau 4 buah tombol ini juga rusak? Kita akan cari tahu lebih lanjut lagi. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi guys, setelah aku telusuri, ternyata tombol yang rusak itu ada 2. Tombol yang tengah sini sama tombol yang play ini. Ini kan ngidupin. Terus kalau misalnya kita pengen aktifin oven ini, artinya elemennya tuh hidup, kita harus menekan tombol ini. Tapi tombol play-nya ini waktu kita tekan, dia nggak ngaruh sama sekali. Tombol yang lain juga nih. Tapi yang terpenting adalah tombol play dan tombol tengah ini. Jadi, sekarang kita matiin aja. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Terus kita geser seperti ini. Sekarang kita bukain seluruh skrup yang ada di sini ya. Coba kita jungkirin sedikit seperti ini untuk melihat bagian bawah seperti apa. Ternyata bagian bawah ini harus kita bongkar juga. Ini ada kaki. Kita lihat kakinya ada skrup. Setiap kaki ada skrupnya 2 buah. Langsung kita buka ya. Ini 1, 2, 3, 4. 2 buah kaki udah kita lepas. Sekarang kita buka 2 buah kaki lagi yang ada di sisi sebelah sini. 1 skrup, 2 skrup, 3 skrup, 4 skrup. Sekarang kita bukain 6 buah skrup yang ada di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Kita bukain 9 skrup yang ada di bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seluruh skrup udah bisa kita lepas. Sekarang kita cari tahu bisa langsung ditarik apa enggak. Ternyata nggak bisa, guys. Atau harus cari trik nih supaya kita bisa ngelepas cover dari oven ini. Rata-rata oven emang kayak gitu sih. Kalau skrupnya dilepas nggak langsung bisa ditarik. Coba kita cari akal ya. Kita cari akal dulu, guys. Ternyata di bawah sini ada lacinya tuh. Ini laci untuk remah-remah roti biasanya. Coba kita buka. Ada yang masih mengganjal apa enggak di sini kira-kira? Kalau nggak ada berarti dia tinggal ditarik aja. Ternyata bener tinggal ditarik aja. Seperti ini. Iya. Nariknya seperti ini ya. Terus bagian atas ditarik juga seperti ini. Tuh. Buka deh. Baru kita cari tahu lebih lanjut kira-kira bagian mana yang rusak. Kita perhatiin dulu ya. Di sini nih. Ini kita ngelihat ada mesin. Nih. Ini dia mesinnya. Pastikan udah dicabut ya kalau tangan kita pengen megang-megang sesuatu yang ada di dalam sini. Ini dia mainboardnya. Ini ada relay. Jumlahnya ada 7 buah. Terus ini adalah kipasnya. Nih yang aku tunjuk. Terus ini dia yang aku tunjuk adalah panelnya yang kita curigai rusak. Biasanya kalau ada tombol yang pakai switch taktil dan dia nggak berfungsi, itu switch taktilnya biasanya rusak. Biasanya ya, tapi kalau misalnya kita ganti satu, dia nggak bakal sembuh. Biasanya harus kita ganti semua. Karena satu switch taktil yang rusak itu akan menyebabkan error pada switch taktil yang lain. Maka dari itu kita harus ganti seluruhnya. Kita bisa ganti satu papan kalau misalnya papannya ada dijual gitu. Tapi kalau satu papan ini nggak ada dijual, minimal kita harus ganti seluruh switch taktilnya. Coba langsung kita bongkar ya. Ada beberapa buah skrup yang harus kita buka di sini. Ini aku lihat ada sekitar 6 buah skrup. Kita bisa pakai obeng yang gede seperti ini atau pakai obeng yang kecil. Kayaknya obeng ini kepanjangan deh. Meskipun gedenya pas. Kita pakai obeng yang kecil aja. Boleh pakai obeng min, boleh pakai obeng plus. Kayaknya lebih enak pakai obeng min deh. Tuh kan. Kalau kita pakai obeng plus tuh malah sering kepleset-pleset ya. Apa cuma perasaan aku aja ya? Perasaan aku aja kayaknya ya. Hati-hati ya, jangan sampai kepleset-pleset waktu kita megang obeng atau waktu narik casing. Karena oven itu biasanya banyak bagian yang tajam. Kalau kita nggak hati-hati, berdarah-darah tangan kita, guys. Langsung kita tarik, ternyata bisa langsung ditarik tuh. Ini masih bersih banget loh, sumpah. Bersih banget nih. Nih ya, coba diperhatiin. Bersih banget tombolnya. Ini buzzer, ini elko. Oh, ternyata switch taktilnya ini nggak terpisah dia. Dia jadi satu, tuh. Seperti ini. Ini ya skenario yang bakal bisa kita kerjain. Yang pertama adalah mengganti seluruh switch taktil yang ada di sini. Biasanya kalau seluruh switch taktil yang ada di sini kita ganti, yang bagian sini nanti bakal ikutan sembuh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pengen ganti yang bagian ini masalahnya. Switch ini nggak ada kalau kita beli di online. Nih. Yang kayak gini nih nggak ada, kita beli di online. Kalau switch taktil yang ada di bawah sini, ini bisa kita buka seperti ini. Nih, kalau switch ini banyak, gitu. Kita ganti 6 buah nih. Ada potensi tombol yang ini bakal sembuh. Tapi kalau misal kita pengen ganti tombol yang ini aja, tanpa mengganti switch taktil yang ini, belum tentu tombol yang ini sembuh
dan tombol yang ini ikut sembuh juga, belum tentu. Jadi yang paling mudah adalah mengganti seluruh switch taktil yang ini. Kalau misalnya ini udah kita ganti semua tapi masih belum sembuh, ganti aja satu papan kalau ada dijual, atau ganti switch yang ini kalau misalnya ada dijual. Kalau misalnya pengen cari, ini dia nih, ada tipenya KXCZ24E AK KB 5152-2021-326 versi 1.0. Kayaknya sih nggak ada ini dijual, tapi kita akan cari cara supaya barang ini bisa berfungsi dengan normal. Ini dia tipe ovennya, smart oven, air fryer, oven toaster, Boulde. Terus ini dia panelnya. Terus ini dia mainboardnya. Ini cooler fan. Ini dia kipas anginnya untuk menggerakkan udara panas yang ada di dalam ruang ovennya. Terus ini adalah motor sinkronus seperti yang ada di kipas angin pada umumnya. Terus ini adalah micro switch. Kita tekan ya. Terus ini adalah elemen. Jadi elemen bawah ada 2, elemen atas ada 4. Elemen ini biasanya berukuran 27 ohm. Tapi karena kecurigaan yang nggak ada di elemen, kita biarin aja. Nggak usah kita cek. Ternyata hambatan setiap elemen itu nggak 27 ohm, tapi lebih. Kalau untuk oven ini, dia bisa terukur sampai sekitar 43 ohm. Ini ya, kita cek elemen yang bawah tuh 34 ohm. Sekarang coba kita ukur ya berapa hambatan dari setiap elemen. Kita lihat elemen yang bawah terukur 35 ohm, 36, dan terus naik, tapi nggak signifikan. Terus elemen yang bawah satu lagi 36 ohm. Terus coba kita cek elemen yang atas 35 ohm, 36. Elemen yang atas lagi, kan ada 4 ya elemen di atas nih. Terukur 36 ohm. Terus elemen yang satu lagi terukur 36 ohm. Terus kita cek elemen yang satu lagi, yang terakhir, berapa ukurannya? Tuh 36 ohm. Kalau misalnya seluruh elemen diukur tapi hasilnya sama, itu artinya seluruh elemennya masih dalam keadaan baik. Kalau seluruh elemen diukur dan angkanya tuh hampir sama semuanya, berarti memang ukuran elemennya sebesar itu. Di oven tertentu ada yang 27 ohm, tapi untuk oven ini, kalau untuk oven ini sekitar 35 sampai 36 ohm. Jadi elemennya nggak masalah, kita fokus aja ke panel display yang bakal kita ganti. Karena seluruh elemennya bagus dan terukur seluruhnya tuh masing-masing 35 sampai 36 ohm, jadi elemennya nggak usah diganti. Yang akan kita ganti adalah switch taktil yang ada di tombol plus display ini atau modul display ini. Kalau misalnya pengen hasilnya lebih sempurna, ganti seluruh komponennya atau ganti satu papan. Aku mau cari dulu papannya, kalau misalnya ada, aku bakal balik lagi, aku ganti, dan hasilnya bakal aku tunjukin sama kalian. Dan sekarang aku udah bisa ngedapetin nih penggantinya untuk menggantikan modul display yang rusak, yang dicurigai rusak. Sekarang yuk langsung kita ganti ya. Tuh sama persis kan. Bedanya yang ini warnanya putih, yang ini yang aslinya warnanya agak kuning PCB-nya. Tapi itu nggak masalah sih. Sekarang kita cabut potensionya, kita tancepin di sini di tempat yang baru. Terus ada kabel tis yang harus kita putus, satu buah kabel tis di sini. Terus ini kita cabut konektornya, kita taruh, kita pasang konektor di kabel yang baru seperti ini. Kita pasang, kita skrup, terus kita operasikan. Kira-kira mau hidup normal apa enggak dia.
Moga-moga aja langsung sembuh setelah diganti modul displaynya. Tapi kalau misalnya masih belum sembuh, kita bakal ganti modul PSU-nya. Kalau misalnya bisa nemuin modul PSU-nya. Udah dipasang ya, seperti itu. Sekarang yuk kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira dia mau normal apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Udah dicolokin ke arus listrik 220 volt, tapi aku lupa. Ini tombolnya belum dilepas dan dipasang. Gak apa-apa lah ya. Kita operasin pakai obeng aja atau pakai ini. Pakai tusuk gigi. Pertama kita hidupin dulu dengan cara menekan tombol ini. Tapi kok nggak hidup? Apakah ada yang salah? Kayak listriknya nggak masuk gitu loh. Kita cabut dulu. Coba kita cek sumber listriknya. Ini sih udah hidup. Oh iya, modulnya lepas loh. Kok bisa lepas dia? Harusnya nggak boleh lepas atau nggak lepas, tapi kok bisa lepas? Atau tadi aku lepas tapi aku lupa ya, tercabut tapi aku lupa gitu, lupa aku pasang kayaknya. Oke lah, sekarang kita colokin lagi ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh langsung hidup kan. Sekarang yuk kita operasiin, kita hidupin tuh, terus coba kita pencet ini, nyala, kita matikan, kita pencet ini, nggak ngaruh, ini ngaruh, ini nggak ngaruh, ini tombol play nih. Coba ya, ini settingannya ke 230 derajat, terus kita play. Ternyata di play pun tetap nggak mau dia. Tapi tombol tengahnya udah bisa nih, sebelumnya kan nggak mau. Dan aku nggak ngerasain ada hangat-hangat di sini. Jadi ini begitu dihidupin, terus kita tekan tombol play, aturan dia udah aktif gitu loh, udah panas. Belum mau aktif guys, masih belum mau di play. Ini gimana? Ini misalnya mati kan? Standby, terus ini hidup kan? Dulu. Terus tekan ini ya? Enggak bang. Kemarin itu katanya nggak bisa tuh malah ininya. Sekarang bisa kan? Bisa. Tinggal tekan ini ya? Play ini. Jadi tombol untuk tengah ini udah mau aktif, tapi tombol playnya nggak mau nih. Ini udah diganti modul baru, modul PSU baru, modul display baru. Sekarang dihidupin, ini semacam ada suara tegangan tinggi gitu di sini. Jadi ini kalau dimatikan, suara tegangan tingginya hilang. Terus kalau misal kita hidupin lagi, suara tegangan tingginya muncul. Ini kita bisa setting di sini, tombol tengahnya udah sembuh karena ganti modul display satu set. Terus aturan kalau kita tekan play, dia mau bekerja gitu karena modulnya baru. Tapi nyatanya ini nggak mau bekerja normal gitu. Meskipun modul displaynya udah diganti. Jadi skenario selanjutnya tuh kita ganti ya modul displaynya. Kita cek lagi mana yang rusak lagi kira-kira. Elemen udah oke. Tapi herannya begitu udah diganti modul PSU sama modul display, di mesin yang rusak ini nggak mau on pula dia. Jangan micro switch-nya pula yang rusak. Bentar ya. Bentar guys. Kayaknya. Jarang ya kayaknya. Nggak, kayak nggak ada bau-baunya gitu. Gila-gila aku. Alhamdulillah ya Allah sembuh. Bener guys. Yang rusak tuh. Yang rusak tuh micro switch. Apa itu? Ini yang abang pegang.
Micro switch-nya kita modif guys. Kita pelengkungin dia. Ini loh yang rusak guys. Nih, micro switch-nya. Ini tuh nggak mau nekan gitu loh. Jadi ini harus dibenerin. Caranya kita tekuk lebih dalam lagi. Jadi kita perlu bongkar dari sini. Ini ada snap ring, kita lepas, kita cabut. Kayaknya bisa diakalin kok. Coba aja bang akalin. Ini dipelengkungin ke atas seperti ini. Semoga aja bisa. Ini nggak bisa dimodifikasi tuh, harus diganti. Tapi karena ini dimatiin, mau nggak mau juga harus cari yang asli. Alhamdulillahnya bisa dapet yang asli nih. Jadi yang ini bakal kita nggak pakai lagi micro switch-nya, nggak perlu kita jumper, karena kalau kita jumper salah satu fungsinya bakal hilang. Ini kita lepas aja, terus kita ganti dengan yang baru yang masih sehat. Nah seperti ini. Kalau longgar kita ketatin sedikit supaya dia tuh nempelnya kuat ke pinnya. Aku pakai tang pengupas kabel seperti ini. Ini tang serbaguna guys. Kita tancapin di sini. Iya. Oke, udah kuat banget. Terus yang ini juga kita pepetin seperti ini. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ini juga. Iya. Terus kita tancapin seperti ini. Nah, kita tes. Ini sih udah bisa normal. Iya, coba perhatiin. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kita lihat. Sekarang kita on kan. Nih. Tuh. Kita play. Oh, nggak bisa di play. Kenapa? Karena ini belum ditutup. Micro switch-nya belum aktif. Sekarang kita tutup. Oke. Kita tekan. Tuh kan. Hidup dia. Kipasnya hidup. Heaternya nyala juga. Sampai ke 230 derajat Celcius kalau kita biarin. Nah sekarang kalau misalnya ini kita cabut. Atau kita buka tutupnya. Tuh. Otomatis mesinnya mati. Ini nggak akan terjadi kalau misalnya micro switch-nya kita jumper. Jadi micro switch-nya harus diganti dengan yang baru. Selesai deh. Kita tinggal rakit ulang, terus udah sembuh. Kalau kita tutup, tuh dia langsung otomatis aktif lagi karena play-nya masih aktif. Sekarang coba kita tekan lagi play-nya. Kita matiin artinya. Tuh, dia langsung mati kan. Terus kita tekan on off-nya, mati total. Mati total dalam arti dia standby gitu, bukan mati total karena rusak. Sembuh deh akhirnya. Jadi gitulah ya cara memperbaiki oven ini. Udah sembuh total. Dan yang rusak adalah 2 buah. Satu modul display, yang kedua adalah micro switch. Nggak bisa dibenerin, micro switch-nya harus diganti dengan yang baru, yang asli. Kayak gitu. Semoga bermanfaat video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Sembuh juga akhirnya.